Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriandi Putra dengan NIM 22046003. Pada video kali ini bertujuan untuk mata kuliah micro teaching, yang mana materi yang saya pakai itu ialah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebagai pendalaman materi di video kali ini, yang pertama kita harus tahu apa itu agama, karena kita akan membahas masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebagai pendalamannya, kita mesti tahu dulu apa itu agama. Agama itu sangat banyak definisi yang mendefinisikan agama itu, baik menurut para ahli, menurut para tokoh, maupun secara umum. Di dunia barat, khususnya, agama sering disebut dengan istilah religi atau religion dalam bahasa Inggris. Secara etimologis kita ambil, kata religi berderivasi dari kata religior atau religare dalam bahasa Latin, yang artinya mengumpulkan, membaca, mengikat. Dan sementara itu secara terminologis, kita ambil dari terminologisnya lagi, religi mengandung sejumlah pengertian yang mana disampaikan oleh American Dictionary. Religi adalah sekumpulan keyakinan terhadap jalan, sifat dasar, dan tujuan alam semesta. Khususnya ia dipandang sebagai hasil ciptaan suatu agent atau agen-agen tertentu. Nah, menurut American Dictionary ini, biasanya religi itu meliputi yang pertama ketaatan, yang kedua ritual ibadah, dan ajaran moral guna mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai persoalan. Itu. Kemudian jika kita tarik dari J.M. Yinger, beliau mengatakan bahwasanya religi itu merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Itu kita ambil definisi. Jadi udah dari sekian definisi tadi kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya agama itu seperti apa dan religi itu bagaimana gitu. Ada satu tokoh yang terkenal, yakni Emil Durkheim. Beliau mengemukakan bahwasanya religi adalah sistem berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral. Nah, benda-benda sakral yang dimaksud ini banyak nih, antara lain kalau di Kristen Katolik itu kan ada gereja, ada salib. Sedangkan kalau di Islam itu seperti Mekah, di situ kan ada Ka'bah. Kemudian ada juga tasbih gitu. Ya, seperti itu. Yang terpisah dan ada juga yang terlarang menurut beliau. Yang mempersatukan semua penganutnya ke dalam satu komunitas moral, beliau mengatakan itu gereja. Seperti itu. Dari sekian banyaknya agama yang ada, lalu kita tarik apa definisi agama itu dari masing-masing agama yang ada. Yang pertama itu menurut agama Hindu, kita kaji dulu ya. Agama itu menurut agama Hindu ialah Satya, Arta, Diksa, Tapa, Brahma, dan Yajna. Satya itu berarti kebenaran yang absolut. Arta adalah dharma atau perundang-undangan yang mengatur hidup manusia, sedangkan Diksa adalah penyucian, Tapa adalah semua perbuatan suci, dan Brahma adalah doa atau mantra-mantra, sedangkan Yajna adalah kurban. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan pengertian lainnya adalah dharma atau kebenaran abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia. Jadi agama menurut Hindu ini adalah kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci dan diwahyukan oleh Sang Hyang Vidi yang kekal abadi. Begitu kalau menurut agama Hindu. Oke, baik. Berikutnya
kita ambil dari agama Buddha. Masing-masing agama itu memiliki keterbedaan sendiri yang untuk mendefinisikan agama secara khusus gitu. Jadi kalau menurut agama Buddha ialah suatu kepercayaan atau persujudan atau kepercayaan manusia akan adanya daya pengendalian yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan dipengaruhi pemujaan tadi atas perilaku manusia. Seperti itu kira-kira. Pengertian lain dari agama menurut Buddha adalah suatu badan ajaran berdasarkan keyakinan terhadap pelajaran yang diakui baik, yang ajaran yang Buddha yang sangat mulia gitu. Iya, seperti itu. Dalam pengertian lainnya, Buddha ini mengatakan cara tertentu untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Kalau di Buddha kan kita kenal dengan sebutan mereka terhadap dewa-dewa, yakni antara lain Dewa Agung, yaitu adanya kekuatan gaya tak terlihat yang menguasai alam semesta. Begitu. Sedangkan berikutnya agama yang cukup fenomenal, yang cukup banyak penganutnya di muka bumi ini, yaitu agama Kristen. Kita ambil pula apa definisi agama dari agama Kristen. Menurut agama Kristen, Kristen beranggapan bahwasanya agama itu segala bentuk hubungan manusia dengan yang suci. Terhadap yang suci ini manusia tergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik gitu karena sifat-sifatnya yang mempesonakan. Begitu kalau dari agama Kristennya. Kemudian kalau dari agama kita, khususnya agama saya, Islam, menurut Islam agama itu ialah apa? Salam yang berarti selamat, aman sentosa, sejahtera, yang itu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Gitu tadi. Kalau macam-macam agama yang ada di Indonesia itu lumayan banyak ragamnya. Yang pertama itu ada agama Islam. Kita tarik sejarahnya dulu ya. Islam muncul dan berkembang pertama di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Islam secara literatur memang dibawa oleh Muhammad SAW. Akan tetapi Islam secara ajaran itu sudah ada sejak zaman manusia ada di bumi, yaitu Adam. Homo sapiens yang pertama yang juga menjadi nabi bagi keluarganya tersebut diyakini oleh orang Islam sebagai orang dengan keyakinan Islam atau minimal membawa ruh Islam. Selanjutnya diteruskan oleh para nabi-nabi setelahnya sampai era Muhammad SAW yang menjadi nabi dan rasul penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dari sejarah sepanjang kekhalifahan yang saya sebutkan tadi. Dan berbagai upaya perluasan pengaruh. Tidak heran jika Islam tersebar sebagai cepat ke berbagai penjuru. Yang kedua itu ada agama Kristen Katolik di Indonesia. Agama Katolik adalah suatu agama yang digunakan untuk menyebut agama Kristen yang berpusat di Vatikan. Itu di Roma. Agama ini dikenal dengan nama agama Kristen Katolik. Kenapa demikian? Karena dari historis sangat erat kaitannya dengan agama Kristen di Nazaret atau Nasirah. Ya, Nasirah dengan tokohnya adalah Yesus Kristus. Pada tahun keempat sebelum Masehi. Tetapi sebagian ada yang berpendapat antara tahun 7 sampai dengan 5 sebelum Masehi. Nah, istilah Katolik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu katoikos, yang berarti Maksudnya gimana? Agama Katolik adalah agama yang bersifat universal, dalam arti untuk semua manusia. Sehingga gereja harus memperluaskan ajarannya ke seluruh dunia, atau juga yang
arti ajarannya terbesar di seluruh dunia. Lebih lanjut lagi, dalam artian Katolik itu dianggap nama ajaran gereja yang dipandang benar. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai doktrin kepercayaan Katolik sebagaimana yang tercantum dalam kredo. Jadi kredo itu adalah sumpah setia Nicea, hasil konsili tahun 325 Masehi, dan konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, yang menyatakan bahwa aku percaya gereja yang suci, am, dan rasuli. Bisa juga berarti nama dari ajaran gereja yang benar atau kepercayaan ortodoks sebagai lawan ajaran bid'ah. Ya, bila dikaitkan dengan gereja itu bisa berarti am. Maksudnya tadi perkembangan gereja itu merupakan pertanda kebenaran ajaran para rasul, selain bahwa gereja bersifat universal. Tadi kan kita membahas tentang Katolik. Berikutnya itu ada Kristen Protestan. Apa pula itu? Agama Kristen yang sesungguhnya adalah diambil dari kata Kristen itu sendiri. Oke, sampai sini paham? Yang arti dari Kristen itu Kristus atau Kristus kecil ya, itu kata orang. Jadi pengertian agama Kristen secara umum itu adalah agama Kristus. Namun ini hanyalah sebutan saja ya. Secara garis besar, pengertian agama Kristen adalah sekelompok orang yang percaya kepada Kristus dan beribadah dengan mementingkan aspek-aspek rohani yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Dalam agama Kristen Protestan ada ciri umum yang ada setiap agamanya. Yang pertama, kepercayaan akan Allah. Ini sedikit berbeda dengan Islam. Kalau kita di Islam kan menyebut Allah, namun mereka di Kristen menyebut Allah. Kepercayaan akan Allah, wahyu, sistem ajaran, upacara keagamaan, ajaran tentang dosa, keselamatan, kehidupan sesudah mati, dan lain sebagainya. Pada umumnya, suatu agama muncul sebagai hasil usaha manusia untuk mengenal suatu kuasa di luar dirinya, yang mendekatkan diri pada kuasa Allah. Dalam agama Kristen, manusia digambarkan juga sebagai yang mencari Allah, tetapi itu bukanlah unsur yang terpenting dalam agama Kristen. Hal itu bukan tema utama agama Kristen. Ya, unsur yang paling menentukan dalam ajaran Kristen adalah tindakan Allah yang dalam kasih-Nya mencari dan menyelamatkan manusia. Itu kalau dalam Alkitab terdapat di Roma 5.8, Yohanes 3.16, Efesus 2.8 sampai 9. Kemudian sebagai inti pembahasan kita kan agama Hindu. Tadi sudah sampai kita membahas tentang definisi agama, macam-macam agama yang ada di Indonesia, dan definisi agama itu menurut masing-masing agama. Berikutnya kita akan bahas agama Hindu. Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu. Itu bahasa Sanskertanya. Dalam Rigveda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu. Sapta Sindhu itu wilayah dengan 7 sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama Sungai Indus. Hal ini yang mendekati dengan kata Haptah Hindu yang termuat dalam Zen Avesta. Pada awalnya, kata Hindu itu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu itu awalnya. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi, ketika beberapa kitab dari Weda digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Hindu Buddha,
agama Hindu sama sekali belum muncul. Semuanya masih mengenal sebagai ajaran Weda. Seperti itu. Berikut agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu agama bumi, di mana selain itu agama Buddha itu adalah sebuah agama dan filsafat. Ya, seperti itu. Yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama itu, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, yang artinya yang telah sadar, seperti itu dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Sang Buddha ini hidup dan mengajar di bagian timur anak benua India dalam beberapa waktu antara abad ke-6 sampai ke-4 sebelum era umum. Ada yang dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri ketidaktahuan atau kebodohan, kehausan atau nafsu rendah, dan penderitaan dengan menyadari sebab musabab. Seperti itu. Buddhisme itu menekankan sistem hubungan kausal yang mendasari alam semesta, Pratitya Samutpada, yang merupakan tatanan alam Dharma, ya Dharma kalau nggak salah. Tidak ada ketergantungan pada realitas fenomena supranatural, ditegaskan untuk menjelaskan perilaku materi. Menurut ajaran Sang Buddha, manusia harus mempelajari alam, atau dalam bahasanya Dharma Vicaya, untuk mencapai kebijaksanaan pribadi, atau dalam bahasanya Prajna, tentang sifat hal, dalam bahasanya Dharma. Dalam Buddhisme, satu-satunya tujuan latihan spiritual adalah pengetasan lengkap stres di samsara, yang disebut nirwana. Berikutnya agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Konghucu. Oke, kita bahas. Ajaran Konfusianisme atau Konghucu, dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Rujiao, yang berarti agama dari orang-orang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Konghucu memang bukanlah pencipta agama ini, melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahiran, seperti apa yang beliau sabdakan. Nah, itu begini sabdanya dalam agama Konghucu: "Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka dan ajaran-ajaran kuno tersebut." Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut. Agama Konghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar sesama manusia, atau yang disebut dalam bahasanya Ren Dao, dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Kholik, Sang Pencipta alam semesta, yang mereka sebut Tian Dao, yang disebut dengan istilah Tian atau Sang Di, begitu dalam bahasa mereka. Di dalam Konghucu kan ada juga pengagungan yang luar biasa. Nah, pengagungan yang luar biasa itu telah mengubah falsafahnya menjadi sebuah agama dengan diadakannya perayaan-perayaan tertentu untuk mengenang Konghucu. Setiap agama mempunyai praktek peribadahannya sendiri-sendiri kan, sebagaimana yang terdapat dalam agama lain seperti Islam, Kristen, agama Hindu. Agama Konghucu juga memiliki hari raya yang mereka peringati sepanjang tahun, dan tradisi ini sudah ada sebelum Konghucu lahir. Di Indonesia, hari-hari Konghucu ini tidak dikenal secara luas oleh masyarakat, karena hari raya tersebut tidak dianggap sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia. Dalam agama Konghucu, sebelum Nabi Kongzi mengajarkan prosesi peribadatan ini,
Sudah terlebih dahulu masyarakat Cina kuno melaksanakannya. Hanya saja makna yang terkandung dari prosesi peribadatan tersebut masih cenderung kurang jelas. Hanya sekedar ritual tanpa ada makna dan tujuan di balik ritual tersebut. Akan tetapi, setelah Nabi Kongzi datang, dia meluruskan semua ritual peribadatan tersebut dan mengajarkan makna di balik prosesi ritual peribadatan yang dilakukan oleh umat penerusnya sampai sekarang ini. Ada namanya tuh Miao, M-I-A-O. Di dalam Miao disediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran agama leluhur seperti ajaran-ajaran Konghucu, Lao Tse, dan bahkan ada pula yang mempelajari ajaran Buddha. Miao itu semacam kelenteng. Jadi ajaran yang diajarkan di kelenteng dapat saja ajaran Buddha, Tao, ataupun Konghucu, seperti itu. Kita balik lagi ke inti dari pembahasan kita. Inti dari materi kita yaitu masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Awal mula agama Hindu itu diperkirakan kan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama Hindu, agama yang berasal dari mana tadi? Dari anak benua India. Nah, yang merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme, yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau bangsa Arya. Penganut agama Hindu sebagian besar terdapat di anak benua India. Agama ini yang pernah tersebar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15. Lebih tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit. Mulai saat itu, agama Hindu digantikan oleh agama Islam dan juga Kristen pada masa sekarang. Mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali. Selain itu juga yang tersebar di Pulau Jawa, Lombok, Kalimantan. Kalimantan itu yang suku-suku Dayak Kaharingan, Sulawesi, Toraja, dan Bugis Sidrap. Masuknya agama Hindu ke Indonesia terjadi pada awal tahun Masehi. Dapat kita ketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad keempat Masehi dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dari 7 buah yupa itu didapatkan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang mengatakan bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan iyatnya oleh Mula Warman. Keterangan yang lain itu menyebutkan bahwasanya Raja Mula Warman melakukan iyatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Vapra Keswara. Masuknya agama Hindu ke Indonesia menimbulkan pembaharuan yang besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Veda. Di samping di Kutai, Kalimantan Timur, agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni prasasti Cireuten, Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Pasir Awi, Muara Jantan, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Jadi bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Nah, selanjutnya agama Hindu ini berkembang pula di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan adanya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta yang memakai huruf Pallawa dan bertipe lebih mudah dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar.
yang diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Di samping itu, agama Hindu juga berkembang di Jawa Timur yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau Dinuyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Dan Candi Budut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Berikutnya tentang agama Buddha. Sekitar tahun 423 Masehi, ada seorang biksu bernama Gunamarwan datang ke negeri Copo. Copo itu Jawa sekarang, untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Ternyata ia memperoleh perlindungan dari penguasa setempat, sehingga misinya untuk menyebarluaskan ajaran Buddha itu berjalan dengan lancar. Semua itu tercatat di dalam buku Gunawarman, dan jika didasarkan pada buku ini, maka kemungkinan besar ia adalah seorang perintis pengembangan agama Buddha di Indonesia pada zaman tersebut. Berdasarkan catatan dari Kerajaan Tang di Tiongkok, pada pertengahan abad ke-7 di Jawa Tengah terdapat sebuah kerajaan yang menganut agama Buddha, namanya Kaling. Di Tiongkok itu namanya lebih dikenal dengan sebutan Holing. Kerajaan ini sangatlah tertib dan tentram, walaupun dipimpin oleh seorang wanita. Wanita itu wanita tangan besi yang bernama Ratu Sima. Holing saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Hindu. Menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha. Dan tidak sedikit pun orang Tionghoa dari daratan Cina datang ke negeri tersebut untuk belajar agama Buddha. Walaupun pada zaman dinasti Tang, agama Buddha telah menjadi agama resmi di negeri Cina. Dalam abad ke-7 dan ke-8 antara India dan Cina, itu terjalin hubungan yang ramai. Hubungan tersebut tidak semata-mata di bidang perdagangan, melainkan juga dalam ilmu pengetahuan dan tentunya agama. Di sini agama Buddha. Baiklah, cukup sekian terkait dengan pendalaman materi pada materi masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian maupun tindakan dalam bersikap selama saya menyampaikan materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.